Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar mengenai sistem peredaran darah ya. Sekarang kita akan beralih ke konduksi jantung. Kenapa ya konduksi jantung itu harus dibahas tersendiri? Ya, karena jantung itu sistem konduksinya spesial. Disebut spesial karena dia mampu menghasilkan listrik sendiri, menghasilkan impuls saraf sendiri secara independen di luar sistem saraf pada tubuh manusia. Apa saja yang bisa memicu konduksi tersebut? Yaitu ada S-anode atau sinoatrikular nodus, kemudian ada AV node atau atrioventricular nodus, kemudian ada serabut His. Ya, ada 3 bagian yang utama. Alurnya itu dimulai dari S-anode. Nah, S-anode ini disebut juga sebagai pacemaker atau dia alat pacu jantung yang utama. Seperti itu, jadi sinyalnya atau impulsnya dimulai dari S-anode, kemudian S-anode itu menjalar ke AV node melalui internodal pathway atau jalur internodus. Di sini disalurkan ke AV node. Nah, saat disalurkan S-anode itu impulsnya tertunda sekitar 100 mili detik. Kenapa tertunda? Karena biar si atriumnya itu dikosongkan terlebih dahulu. Kan awalnya itu atrium keisi oleh darah ya, terus dipompakan ke ventrikel. Nah, biar si atriumnya itu kosong dan ventrikelnya itu terisi penuh. Nah, sudah impulsnya sampai di AV node, kemudian diteruskan lagi ke serabut His. Nah, oleh serabut His kemudian bercabang jadi left bundle branch dan right bundle branch, kemudian disalurkan lagi ke serabut Purkinje. Ya, ke serabut Purkinje. Dari serabut Purkinje ini nanti disebarkan ke seluruh miokardium ya, ke seluruh otot. Nah, setelah otot mendapatkan rangsang barulah si ventrikel itu bisa berdenyut. Nah, seperti itu. Jadi, mengapa si atrium kita, ventrikel kita itu bisa berdenyut? Karena ada jalur impuls dari S-anode, kemudian ke AV node, ke serabut His, serabut Purkinje, sudah sampai serabut Purkinje itu bisa mengkontraksikan miokardium atau jaringan otot yang ada pada jantung. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. S-anode di sini kan tadi Bunda jelaskan berfungsi sebagai alat pacu jantung ya. Nah, S-anode di sini dia mampu memberikan kepada jantung potensial aksi sebesar 70 sampai 80 potensial aksi per menit ya. Kemudian kalau S-anode itu maksudnya AV node, kalau AV node dia mampu memberikan 40 sampai Nah, kita bahas lagi mengenai S-anode. Kalau S-anode itu kan tadi dia sebagai pacemaker ya. Dia memberikan potensial aksi kepada jantung itu sekitar 70 sampai 80 potensial aksi per menit. Ya. Per menit, sedangkan kalau AV node dia memberikan sekitar 40 sampai 60 potensial aksi per menit. Nah, sedangkan kalau His dan Purkinje itu memberikan sekitar 20 sampai 30 potensial
aksi per menit. Nah, misalnya nih, SA node itu mengalami gangguan ya, itu maka pacemakernya atau pusat pacu jantungnya beralih ke AV node. Kalau AV node-nya juga ternyata jalurnya mengalami gangguan, maka denyut jantung akan diambil alih oleh Purkinje dan His. Tapi biasanya Purkinje dan His, kalau hanya yang berfungsi Purkinje dan His, biasanya jantung itu hanya mampu berdenyut selama sebanyak kurang lebih 30 denyut per detik seperti itu. Jadi semuanya bisa independen bekerja, cuman kalau dimulainya tidak dari SA node, biasanya itu denyut jantungnya akan melemah seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.